Habis itu kita masukin kangkung yang sudah dicuci bersih. Sayur hijau ini bisa masuk meja makan siapa saja, dari warung tenda sampai hotel bintang 5. Harganya yang merakyat, anjay merakyat, menjadikan sayur ini sebagai primadona ibu-ibu rumah tangga. Menurut saya, nggak ada cara memasak yang lebih sempurna untuk sayur ini selain dengan cara ditumis. Simple, cepat, dan enak. Enak yo. Sebelum kita lanjut lebih dalam tentang sayur yang akan kita bahas, siapkan kopimu, duduk santai, dan mari kita mulai. Ipomoea aquatica atau yang dikenal sebagai kangkung adalah tumbuhan yang termasuk jenis sayur-sayuran. Kangkung dibudidayakan sebagai tanaman hortikultura dan tergolong dalam keluarga Convolvulaceae. Asal-usul kangkung tidak sepenuhnya jelas, tetapi secara umum diyakini berasal dari Asia Tenggara dan pertama kali dibudidayakan di sana. Kangkung merupakan tanaman yang tumbuh subur di atas air atau tanah yang lembab. Tanaman ini memiliki batang yang panjang, berukuran sekitar 2-3 meter, bahkan lebih, dalam kondisi ekosistem yang baik. Batangnya berrongga, yang merupakan adaptasi unik untuk membantu tanaman ini mengapung di permukaan air. Di sepanjang batangnya terdapat buku-buku tempat akar tumbuh, yang memperkuat cengkeraman tanaman pada media tanam, baik di air maupun di tanah. Daun kangkung berbentuk lonjong hingga memanjang, warna hijau cerah, dan tumbuh bergantian di sepanjang batang. Tanaman ini dapat berkembang cepat, baik melalui biji maupun stek batang. Bunganya berbentuk trompet berdiameter 3-5 cm. Dan biasanya berwarna putih dengan bagian tengahnya berwarna ungu muda. Kangkung biasanya dipanen muda untuk mendapatkan rasa yang lebih lembut dan tekstur yang tidak terlalu berserat. Beberapa orang menggambarkan rasa kangkung sebagai ringan dan segar, membuatnya cocok dipadukan dengan berbagai bahan seperti bawang putih, cabai, terasi, atau saus tiram. Ada 2 jenis umum varian kangkung yang umum dikenal, yaitu kangkung berbatang hijau dan kangkung berbatang putih, atau kangkung tanah dan kangkung air. Kangkung berwarna hijau memiliki tekstur lebih renyah, sedangkan kangkung berwarna putih memiliki tekstur lebih lembut. Meskipun kangkung memiliki nilai pangan yang tinggi, di beberapa negara seperti Amerika dan Australia, tanaman ini dianggap sebagai gulma invasif karena dampaknya terhadap ekosistem dan lingkungan. Di Amerika, khususnya di negara bagian seperti Florida dan Texas, kangkung termasuk dalam tanaman berbahaya dan pengelolaannya diawasi ketat oleh pihak berwenang. Di sisi belahan dunia lain, yaitu Australia, terutama di Queensland dan New South Wales, kangkung dikategorikan sebagai gulma yang wajib dikendalikan, sehingga menanam kangkung tanpa izin dapat dikenai sanksi. Bagaimana kalau di Indonesia juga mengilegalkan kangkung? Kangkung di sayur sejuta umat yang selalu bikin kita bertanya-tanya, apakah makan kangkung bikin ngantuk? Mitos atau fakta? Ya nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Dalam kangkung per 100 gramnya terdapat vitamin A yang membuat mata kamu tetap jernih. Vitamin C
bikin imun tubuh jadi kuat. Magnesium buat bikin otot rileks. Dan zat besi supaya nggak lemes kalau kamu bangun pagi. Magnesium di kangkung memang bikin rileks, tapi efeknya lembut banget. Tiap orang punya respon berbeda-beda setelah makan kangkung. Ada yang merasa segar dan ada juga yang merasa ngantuk. Nah, kalau kamu yang termasuk ngantuk habis makan kangkung, kemungkinan besar bukan kangkungnya, tetapi gara-gara makanan pendamping, misalnya nasi. Karbohidrat yang tinggi dari nasi bisa bikin tubuh melepaskan hormon melatonin, hormon yang bikin kamu pengen rebahan. Tetap nikmati kangkung karena dia adalah sayur yang kaya akan manfaat. Kangkung hanya sayuran hijau yang berusaha bikin hidupmu lebih sehat. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah mampir ke channel ini. Kalau ada saran dan kritik yang membangun, jangan ragu untuk tinggalkan di kolom komentar. Sampai jumpa di video sedikit tentang selanjutnya.